ya pasti ada banyak perbedaan-perbedaan yang udah kayak nggak perlu dilihat jauh-jauh udah kelihatan lah bedanya di mana gitu kan. Jadi maksudnya gimana nih? Angga lebih oke? enggak juga. Tapi kayak ya mungkin dia udah agak lama dierem aja sih kalau Mas. Di kampung, di desa. Tapi gue penasaran, effort, tadi kan dibilang tim make-up-nya effort banget. Iya. Yang lebih dirubah tuh mukanya Dodit atau mukanya Angga sebenarnya? Pada umumnya juga kita semua pasti kalau ngeliat hantu ketakutan kan. Tapi kalau ini beda, ini jauh banget dari realita. Dimana kalau kamu ngeliat hantu kamu malah happy gitu, kayak ngeliat Santa Claus. Ada satu memori yang aku bersyukur banget sebelum nenek meninggal tuh. Jadi dulu aku kan suka request makanan sama nenek kan, tapi sebelum nenek meninggal, nenek yang request makanan sama aku dan alhamdulillah itu terwujud. Setelah itu nenek nggak ada. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi bersama saya Rivaldi dalam program Menunggu Sunset. Mengawali tahun 2026 ini, hari baru, harapan baru, dan tentunya ada film baru. Tahun ini sebuah film baru akan segera rilis di Januari 2026 berjudul Sebelum Dijemput Nenek, bergenre horor komedi. Dan hari ini di studio kita sudah kedatangan langsung dengan para cast dari film Sebelum Dijemput Nenek. Ada Angga Yunanda dan juga ada Wafi Zihan. Yeay, tepuk tangan yang meriah. Oke, nanti kita bakal ngobrol banyak soal film Sebelum Dijemput Nenek. Ini menarik. Mungkin pertama yang mau aku tahu dulu terkait film Sebelum Dijemput Nenek ini, mungkin boleh nggak sih di-explain? Sebelum Dijemput Nenek ini tuh film apa sih dan bagaimana kisahnya gitu? Film Sebelum Dijemput Nenek ini film horor komedi. Kalau dari jalan ceritanya sendiri gitu ya, bercerita tentang saudara kembar. Jadi ada aku dan kembaran aku yang diperankan oleh Dodit Mulyanto. Jadi kami terkena kutukan dari nenek kami yang meninggal di hari keramat, yaitu tanggal 6 bulan 6 jam 6. Jadi kami cuma punya waktu 7 hari untuk menyelamatkan diri karena hari keramat itu akan membawa petaka yang mengakibatkan satu orang akan menemani nenek ke alam baka. Jadi siapakah orang tersebut? Jadi kita berusaha untuk survive dan meminta pertolongan ke siapapun termasuk ke Wafi. Iya, ke Nisa. Jadi aku Wafi Zihan, halo. Aku berperan sebagai Nisa. Di film ini Nisa adalah salah satu kembang desa ceritanya, dan Nisa juga teman kecilnya dari saudara kembar Hestu dan juga Akbar. Ketika mereka survive untuk menghadapi kutukan dari nenek, dibantu dengan teman-temannya, which is itu adalah Nisa dan juga Kotre yang diperankan oleh Bang Oki Rengga gitu. Jadi yang menarik adalah perjalanan 6 hari untuk menghindari kutukan dari nenek bersama dengan teman-temannya itu gitu. Oke. Sebelum jauh ngomong soal film, sebelumnya aku mau tahu, mungkin kita ke Angga dulu deh. Angga di sini memerankan karakter apa? Mungkin boleh di-explain. Aku berperan sebagai Hestu gitu ya. Hestu tuh orang yang sebenarnya bisa dibilang cukup kaku, terus orangnya sebenarnya batu banget ya, apalagi tentang masalah keluarga gitu ya. Dia punya masalah yang bisa dibilang cukup complicated gitu ya bareng sama neneknya gitu ya, karena neneknya emang terkenal kayak otoriter, terus mungkin cara menyampaikan rasa cinta dan kasih sayangnya itu berbeda gitu. Jadi Hestu tumbuh menjadi orang yang justru kurang mendapatkan rasa kasih sayang tersebut gitu, dan Hestu ngerasa ya neneknya lebih sayang ke saudara kembarnya yang lain, yang itu membuat dia jadi ya nggak betah untuk tinggal di desa bersama dengan nenek dan juga saudaranya, mengakibatkan dia ya udah gitu, aku bakal pergi merantau ke kota dan udah lama banget nggak pulang-pulang. Dan hal-hal tersebut sih yang mungkin membuat hubungan antara dia dan juga saudara kembarnya itu cukup renggang gitu ya, karena ya hubungan dia dengan neneknya ini. Yang cukup menarik di film ini, Angga Yunanda berperan sebagai kembarannya Dodit. Betul. Sesuatu yang bingung juga nih ditafsirkan gitu. Karena kan secara look juga Angga berbeda. Yeah. Sebenarnya aku mau tahu, memerankan karakter kembaran Dodit, pertanyaan yang pertama adalah gimana lo menanggapi karakter ini? Yeah. Apakah ini jadi
beban justru karena kan Dodit kita tahu, atau bagaimana? Pertama kali pas dengar nama Mas Dodit gitu ya akan menjadi kembaran aku di film ini, nyeleneh pastinya gitu ya, karena aku udah bisa langsung ngelihat kira-kira cerita ini mau dibawa kemana gitu ya, karena emang pada dasarnya ini kan genrenya horror komedi gitu ya, jadi lihat dari appearance-nya Mas Dodit aja aku udah langsung kebayang kira-kira kelucuan-kelucuan apa yang bisa kita hadirkan gitu ya. Kayak sinergi berdua ini menurut aku jadi sangat menarik gitu, dan itu yang ternyata terjadi di proses kita mulai pertama kali ketemu pas sesi reading juga kayak langsung ya klop banget gitu. Kita langsung berdiskusi tentang apapun yang ada di karakternya, terus kira-kira apa nih yang bisa menjadi kayak kesamaan yang bisa kita Ciptakan. mainkan gitu ya, karena ya pasti ada banyak perbedaan-perbedaan yang udah kayak nggak perlu dilihat jauh-jauh udah kelihatan lah bedanya di mana gitu kan. Jadi Maksudnya gimana nih? Angga lebih oke? enggak juga. Tapi kayak ya mungkin dia udah agak lama dierem aja sih kalau Mas. Di orang di kampung, di desa. Alias sudah tua gitu. Udah kelamaan fermentasi ya, jadi nggak apa-apa gitu. Kita ya nggak apa-apa, kita memaklumi hal tersebut, tapi untungnya Memaklumi. tim makeupnya sangat Effort yang luar biasa gitu, karena pas aku pertama kali ketemu pas reading, terus pertama kali ketemu lagi di hari pertama syuting di Jogja waktu itu langsung beda banget sih, dan aku makin berasa oke, kita bisa melakukan ini dengan baik bersama gitu. Tapi gue penasaran, effort, tadi kan dibilang tim make-up-nya effort banget. Iya. Yang lebih dirubah tuh mukanya Dodit atau mukanya Angga sebenarnya? Kalau kata Mas Dodit, Angganya di make up, dia Enggak. di make down. Dia di make dia di lo make di make up, down. gue di make down katanya. Itu lebih mudah kayaknya. Jadi ketemu di tengah kan gitu. Tapi jadi, ketemu nggak ya sedetik lah di persimpangan. di persimpangan? Jadi kembaran Dodit di sini, kalau dari Angga sendiri menemuin kesulitan gak sih? Karena kan kita tahu Dodit sosok yang apa ya, berkarakter sekali gitu. Kayak Dodit diem aja tuh udah punya karakter sendiri. Kesulitan gak sih Angga beradaptasi? Justru sangat mempermudah aku sih gitu, karena Mas Dodit pastinya udah ya punya pengalaman yang banyak banget di komedi, dan ini horror komedi pertama aku, jadi banyak banget dibantu sama Mas Dodit gitu. Jadi aku sangat beruntung sih bisa justru ditandemin sama Mas Dodit gitu ya, karena ya, banyak banget hal-hal yang bisa aku diskusin bareng gitu, mulai dari ya, gimmick-gimmick apa yang lucu yang bisa dilakuin bareng, terus aku baru tahu juga kalau ternyata komedi itu kompleks banget gitu, karena harus mempertimbangkan segala aspek gitu ya, karena kalau misalnya kita syuting drama mungkin ya kita tinggal ngatur emosinya seberapa, terus kayak lawan mainnya seperti apa gitu. Tapi kan kalau komedi ada beat yang kayak harus presisi, tempo yang harus dijaga, terus gimana cara kita untuk bisa kayak bersinergi bareng-bareng sama ensemble yang lain gitu. Terus sesimpel pemilihan kata juga tuh sangat berpengaruh banget gitu dari gimana komedi itu bisa works atau enggak gitu, dan di situ aku belajar banyak sih dari Mas Dodit gitu. Berarti bisa dibilang lumayan banyak diskusi juga dong. Banyak banget sih diskusi bareng sama mereka semua, termasuk Mas Dodit. Selain tadi aspek look secara bentuk, ada aspek gestur nggak yang Angga harus sesuaikan dengan si Dodit atau Dodit menyesuaikan Angga? Gestur tuh juga jadi salah satu hal yang paling awal justru kita temuin bareng-bareng gitu ya, karena di awal sesi reading itu kita langsung entah kenapa kayak pengen biar cepet connect ya, kita saling sinkronisasi. Misalnya aku memperhatikan gerakan Mas Dodit seperti apa, gesturnya seperti apa, terus apakah hal-hal kecil yang mungkin jadi ciri khasnya Mas Dodit mungkin bisa aku bisa aku terapkan di diri aku, dan itu yang membuat kita pas udah di set tuh jadi lebih gampang sih. Jadi nggak perlu kayak harus berusaha nyamain gerakan atau gestur apapun. Jadi udah bersinergi aja gitu selama di set gitu. Sekarang mau geser ke Wafi sedikit. Sebelum gue ngomong soal karakter yang diperanin sama Wafi di film ini, mau tahu juga pendapat Wafi ketika di lokasi syuting ngelihat Angga disandingkan sama Dodit, gimana sih? Semirip apa menurut Gak usah Wafi? di lokasi syuting, waktu project ini ditawarin aja aku nanya kembarannya siapa, Angga Yunanda dan Dodit Mulyanto. Oke.
gara-gara itu nyeleneh, aku jadi mau. Oh sih. Gitu. Terus pada saat proses reading ya masih belum berubah, pandanganku masih tetap nyeleneh. Tapi ternyata ketika udah lihat previewnya dari film ini tuh justru aku memperhatikan lebih kepada body language mereka itu ternyata banyak yang sama. Nggak tahu mereka melakukan itu sadar atau tidak sadar, tapi buat aku point of view yang nonton mereka berdua jadinya terlihat sama gitu loh. Mungkin itu yang mereka upayakan selain daripada look yang susah. Jadi aku ngelihat cara kedipnya mereka tuh sama, terus kayak mereka tuh nggak tahu deh kalau itu diarahin nggak sih kalian tuh kayak kalau nengok bareng gitu. Terus cara ketakutan mimik mukanya tuh juga sama. Dan fun fact-nya waktu pas preskon tuh Mas Dodit ternyata melakukan metode yang sama dengan Angga, makanya aku nggak tahu itu mereka janjian atau enggak. Jadi Mas Dodit tuh berupaya untuk menyamakan gesturnya dengan Angga, kayak misalnya kalau lagi di luar set gitu atau lagi di ruang talent, dia perhatiin Angga cara benerin rambutnya gimana, terus cara dia duduk gimana, sepelan apa, cara dia ngambil makanan, minuman segala macem. Dan kita sebagai rekan mainnya di film ini ya mengapresiasi itu. Tapi mungkin tadi sempat dijelasin juga kalau Wafi jadi Anissa di sini. Nisa. Nisa di sini. Boleh nggak di-explain ulang karakter Nisa seperti apa? Oke, Nisa nih teman mereka dari kecil, teman di desa. Terus ketika tumbuh besar, Hestu dengan mimpinya di kota, terus Akbar juga dengan mimpinya yang masih ada di desa. Terus juga ada satu teman kita Kotren yang diperankan oleh Bang Oki. Kita sama-sama teman sejak kecil gitu. Jadi terus Nisa tumbuh di kampung, di desa, dan Nisa ini punya ketertarikan atau toleransi dan empati yang besar. Khususnya Nisa ini suka banget kayak nolong orang-orang yang jompo yang ada di desa itu, kayak deket sama mereka. Terus orang-orang yang lanjut usia di desa itu juga banyak percaya sama Nisa, banyak minta tolong sama Nisa gitu. Jadi empatinya cukup besar Nisa gitu. Terus juga yang menarik dari karakter Nisa, walaupun dia terlihat baik, santun, tapi ternyata dia punya hal unik. Dia suka banget sama hal-hal supranatural ternyata gitu. Jadi instead of ketakutan, dia malah seneng kalau ngelihat hantu. Tapi sebenarnya memerankan karakter Nisa sendiri ada nggak sih challenge untuk Wafi sendiri? Challenge banget, karena kan sebelum film ini kan film horor komedi pertama aku ya. Kalau drama komedi udah pernah, horor apalagi gitu. Gimana caranya nge-package si komedi dengan horor, itu kan PR banget ya. Jadi benar-benar harus bisa menempatkan kapan timing atau momen untuk kita kasih output ketakutan, kapan kita harus kasih output yang lucu. Cuma memang beban komedi ini nggak besar kalau di karakter Nisa. Jadi beban komedinya besarnya di mereka, di karakter-karakter yang lain. Dan untungnya situasinya juga udah komedi. Terus juga pada saat proses persiapan dari mulai reading dan lain-lain, kita juga banyak dibantu oleh stand up comedian yang udah senior, dan alhamdulillah mereka cukup open minded. Mereka juga mau ngasih saran segala macam. Seperti yang dibilang Angga tadi, bahwa komedi itu kompleks sekali, banyak hal yang harus diperhatikan, kayak timing, terus juga walaupun di naskahnya udah lucu, tapi kalau ngedelivernya gagal kan juga sama aja kan. Jadi itu juga tetap harus kita sharing sama teman-teman stand up comedian, gimana caranya supaya ngedelivernya jadi lucu. Ya yang harus diperhatikan adalah tekanan-tekanan dialognya gitu. Kapan harus di bold, kapan enggak, kapan harus diayun, kapan enggak, yang kayak gitu sih. Kalau aku lihat track record Wafi sendiri kan sebenarnya sudah kayaknya nyaris semuanya film horor deh yang dibintangi gitu. Dan beberapa film yang sebelumnya Wafi lakukan nggak selalu ada sih, ada beberapa yang adegan kesurupan dan sebagainya. Kalau di sini gimana? Ada nggak adegan-adegan ekstrim yang bakal Wafi lakukan? Ekstrim nggak ada sih, karena memang film ini film yang ringan bertujuan untuk menghibur, dan ada beberapa pesan moral juga yang pengennya tuh disampaikan dengan cara yang sangat mudah gitu loh. Dan untuk Nisa sendiri di film ini tidak ada yang ekstrim seperti film-film aku yang lainnya gitu. Tapi paling memang tantangannya itu, kalau di film-film sebelumnya kan bagaimana memberikan eskalasi emosi ketakutan yang berbeda. Tapi kalau di sini justru kebalikannya, bagaimana hal yang horor tapi outputnya jadi komedi gitu. Bahkan Nisa kan suka sama hal supranatural kan.
Nisa malah seneng gitu kalau ngeliat hantu gitu. Jangan-jangan justru hal itu yang lebih sulit daripada adegan-adegan ekstrim di Betul, film-film sebelumnya. betul. Itu yang jadi lebih sulit karena kan emang udah terbiasa. Iya, pada umumnya juga kita semua pasti kalau ngeliat hantu ketakutan kan. Tapi kalau ini beda, ini jauh banget dari realita. Dimana kalau kamu ngeliat hantu kamu malah happy gitu kayak ngeliat Santa Claus gitu. Tadi kita udah ngomongin soal karakter masing-masing. Sekarang aku mau geser soal film. Ini kan film horor komedi. Sebenarnya aku mau tahu dong, mungkin kalian boleh explain setelah menjalani proses syuting atau setelah menjalani proses reading, horor dan komedinya tuh seperti apa sih yang ditonjolin di film ini gitu? Apakah memang yang full ketawa hahaha, horornya tuh cuman selingan-selingan aja atau bagaimana sih horor komedinya? Kalau porsi pembagiannya mungkin komedinya 70 gitu ya, horornya 30% kalau aku ngeliatnya gitu kayaknya sih. ya. Dan emang ya ensemble gitu sih, dan di film ini sebenarnya banyaknya situasi komedinya sih gitu. Jadi emang situasinya yang membuat filmnya jadi lucu dan orang-orang jadi ketawa gitu. Jadi itu yang cukup sulit sih gitu, karena kan harus kuat di naskah juga ya, terus kita cara ngembanginnya akan seperti apa gitu. Dan beruntungnya kita bersama dengan Mas Dodit, Bang Oki Rengga, sama Nope ya, yang kayak selalu bergandengan tangan gitu lah, berlima. Gimana sih rasanya gitu atau pengalaman kolaborasi dengan Dodit, Mas Oki Rengga dan stand up komedian lainnya gitu? Lawaknya sih, kebanyakan ngelawak sih ya. Iya. awalnya kita deg-degan sih. Deg-degan Bisa awalnya. ngimbangin nggak ya gitu. Mereka tiba-tiba improve nggak ya? Ternyata enggak gitu. Dan di set jadinya cair aja karena mereka di luar set ya emang sering bonding dan ngelawak. Terus juga dia kan suka bawa games gitu kan. Kita sering main games dan dibumbui dengan lawakan-lawakan dan celetukan mereka juga yang suka kadang ke bawah sampai set nggak bisa berhenti ketawa sih gitu. Banyak diskusi nggak soal komedi yang harus dibawakan gitu? Banyak. Banyak pasti. Seperti yang aku bilang tadi. Salah satu hal yang paling sering kita lakukan ya pas reading gitu ya, cari beat-beat yang lebih menggigit, terus kayak apa yang efisien juga gitu, pilihan-pilihan katanya gitu. Karena kan kebetulan emang film ini ditulis sama Mas Fajar, kebetulan beliau yang direct juga gitu. Jadi lebih mudah sih ya untuk kita diskusi tentang naskahnya seperti apa gitu. Jadi misalnya kalau ada yang pengen kita kulik atau pengen kita lebih dalam gitu dari suatu situasi yang ada di skenario, lebih mudah kita lakukan gitu. Kalau tadi kan Wolfi sendiri sudah jelasin alasan kenapa kemudian mengambil project ini. Kalau Angga sendiri kenapa tuh? Karena setahu gue ini film komedi horor pertama Angga ya? Betul. Kenapa tuh? Karena pengen jadi kembarnya Mas Dodit sih. Coba, betapa bangganya Dodit Mulyanto. Iya, itu pertama kali karena apa ya, kayak kemasannya sangat berbeda, terus menurut aku premisnya juga menarik banget, dan di sini aku kerja bareng sama Mas Fajar yang menjadi debut film pertamanya beliau juga gitu ya. Jadi entah kenapa langsung tanpa berpikir panjang aku sangat tertarik gitu sama film dan premisnya yang ada gitu. Jadi nggak lama-lama banget pikirannya, jadi kayak udah langsung oke, aku pengen syuting gitu. Tapi mau tahu dong pengalaman beradu acting dengan Dodit tuh gimana sih? Mas Awkward Dodit nggak? tuh diem aja kan bikin ketawa ya. Betul. Jadi lucu banget orangnya gitu, apalagi kalau udah ngobrol gitu ya. Tapi apa ya, kalau awkward sih nggak ada sih, karena emang kita udah entah kenapa langsung bonding aja sih dari awal gitu. Dan ya dia sering ya ngelucu dan ngelawak seperti dia terlihat di sosial media sih. Jadi Tapi justru hal itu, maksudnya ketika proses syuting berlangsung, apakah Dodit juga akan nyeleneh itu atau justru dia sosok yang serius dan ngeganggu kamu nggak? enggak sih. Dia sangat berusaha menyeimbangkan. Tapi dia nggak ada sih, kayaknya profesional banget sih dia. Justru Profesional banget. menurut aku kayaknya komedian malah paham betul sih gimana cara bermain agar memberikan output yang lucu gitu tanpa harus pengen terlihat paling lucu gitu loh. Jadi mereka sadar betul bahwa mereka sedang bermain dengan
orang-orang yang tidak berkecimpung di industri komedian kan. Betul. Jadi justru mereka memberikan briefing kalau misalnya mereka mau kasih hal yang berbeda atau sesuatu yang baru atau tiba-tiba improve, mereka pasti kasih tahu kita gitu loh supaya nggak ada yang jomplang gitu. Di sini kalau gue sempat research juga soal sinopsis filmnya, katanya di sini juga apa ya bisa dibilang mengambil garis merah tentang mitos atau Iya, terkait Urban legend. banyak orang yang bilang kalau untuk yang perantau gitu, mereka selalu bilang kalau ditanya kapan pulang, dan mereka selalu ngejawab kalau nanti aja pulangnya kalau nenek meninggal. Gitu. Itu menurut lo bener kayak gitu atau nggak film ini? Sebenarnya kalau diceritain ini emang si hal keramat itu justru ada di tanggalnya kan Oke, gitu. di Jadi tanggalnya. ada tanggal yang kayak presisi gitu ya, tanggal 6 bulan 6 jam 6 yang mengakibatkan kalau siapapun yang meninggal di waktu yang tepat tersebut gitu, dia akan membawa satu anggota keluarganya atau siapapun untuk dibawa ke alam baka atau ke alam lain gitu. Nah, yang justru hal yang kayak gitu yang lumayan katanya banyak ya yang Banyak yang percaya. dipercaya sama orang-orang, termasuk ya kebetulan sutradara kita juga banyak riset juga tentang hal tersebut dan akhirnya memutuskan untuk kayak premis ini yang akan kita pakai di film ini gitu. Ini kan bicara soal nenek ya gitu. Dari judulnya juga kita tahu kalau ini membicarakan tentang nenek. Dalam proses pendalaman karakter sendiri sebenarnya ada nggak sih dari kalian, Angga atau Wafi sendiri, mengkolektif memori-memori tentang masa lalu tentang bersama nenek untuk kemudian di apa ya, diturunkan saat syuting? Kalau aku tuh sebenarnya alhamdulillah nenek aku dua-duanya masih ada gitu, dari pihak papa, dari pihak mama tuh masih ada. Cuma emang aku jarang banget untuk bisa bertemu mereka karena ya aku sebagai Hestu gitu yang di perantauan gitu ya. Sedangkan nenek-nenek aku tuh ada di Bima, ada di Lombok juga gitu. Jadi udah lama banget untuk kayak jarang ketemu dalam periode yang lama gitu. Paling kalau ketemu tuh momen lebaran biasanya, atau kalau emang lagi pulang sehari 2 hari. Tapi entah kenapa justru kalau aku ngerasa waktu yang mungkin gak terlalu banyak justru jadi yang paling berkesan gitu buat aku gitu. Jadi nenek aku tuh lumayan, mungkin karena kita perbedaan generasi yang cukup jauh ya gitu, lumayan berbeda lah dari yang kita harapkan untuk menyampaikan rasa kasih sayangnya itu seperti apa gitu ya. Emang lumayan keras, tapi misalnya memberikan nasihat tuh pasti kayak rasanya deg dulu gitu. Baru kayak oh oke, setelah kita telaah lebih jauh, oh berarti ada meaning yang lebih dalam dari itu gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi apa ya, sebenarnya lebih dekat sama nenek aku tuh kakak aku gitu. Jadi mungkin aku yang bisa aku ambil adalah aku sebagai Hestu gitu yang kayak Iya, malah dicintai lebih relate kan? Sangat kayak saudara relate aku yang sekali. lebih lebih banyak apa ya, kayak menghabiskan waktu bersama nenek gitu. Jadi dari situ sih aku ambil. Berarti bisa dibilang untuk proses pengembangan karakternya juga Angga nggak terlalu susah dong, karena kan Ya, cukup relatable. betul, sama- cukup relate sama diri aku sendiri. Kalau yang nenek banget sih ini anak nenek banget. Ada nggak cerita menarik terkait kenangan Wafi dengan nenek yang kemudian dikolektifkan untuk diimplementasikan dalam proses syuting sendiri? Kebetulan kan Nisa memang punya toleransi yang tinggi terhadap usia-usia lanjut di desa itu kan, usia-usia yang sudah lanjut di desa itu gitu. Jadi aku ngambil dari memori-memori aku sama nenek, tabungan emosi yang aku punya sama nenek, walaupun nenek udah nggak ada, tapi masih sangat jelas gitu, karena dulu aku diurusin sama nenek kan, dari usia 2 tahun sampai aku kelas 3 SD baru diambil sama mama papa, karena waktu itu mama papa harus kerja kan. Rasanya tuh kayak, kalau hubungan sama nenek tuh kayak, gini, kalau orang tua tuh kan in a good way mereka ngerasa punya wewenang lebih ya untuk kayak ngelarang atau marah dan lain sebagainya, sementara nenek kan nggak sampai ke situ yang aku rasain sama nenekku kan. Jadi kayak rasanya nenek tuh, untuk aku yang masih usia kecil tuh, nenek tuh nggak banyak ngelarang, nenek tuh
selalu support dan ngedukung apapun yang aku mau dan mengupayakan apapun yang cucunya mau gitu. Dan nenek tuh jarang marah. Paling kalau misalnya cerita sama nenek lebih ke yang ya sabar Tondo yang kayak gitu, yang lebih lembut daripada mama kan jauh lebih tegas gitu. Tapi ini kebalik ya, kamu malah nenek kamu yang tegas ya? Iya gitu deh. Tapi kalau dari Angga dan juga Wafi sendiri melihat sosok nenek, menurut kalian seperti apa sih? Nenek tuh kalau aku nggak tahu ya, selalu punya tempat tersendiri di hati aku dan juga di memori aku. Apalagi baik lagi aku pernah diurusin sama nenek, jadi waktu kalau ditanya kehilangan terbesar sejauh ini kehilangan nenek karena memang apa namanya pernah diurusin sama nenek dan alhamdulillah orang tua aku kan juga masih ada gitu, jadi kehilangan terbesar sama nenek. Tapi ada satu memori yang aku bersyukur banget sebelum nenek meninggal tuh, jadi dulu aku kan suka request makanan sama nenek kan, tapi sebelum nenek meninggal nenek yang request makanan sama aku dan alhamdulillah itu terwujud. Oke. Setelah itu nenek nggak ada gitu. Makanan apa waktu itu? Nenek pengen sate Marangi. Oke. Sementara nenek udah sakit-sakitan yang udah nggak bisa berdiri lagi kan. Jadi inget banget waktu itu karena emang nenek kita udah tahu udah mau nggak ada, terus juga udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita tetap paksain gitu loh untuk berangkat ke sana walaupun sampai sana nenek nggak kuat, akhirnya kita bungkus dan dibawa pulang, sesimpel itu. Gitu. Kalau Angga gimana? Kalau aku sih, nenek aku tuh sangat pekerja keras dan dia selalu berusaha untuk membuat anak dan cucu-cucunya menjadi orang terbaik gitu ya. Karena dua nenek aku tuh bisa dibilang buta huruf, tapi dia tidak ingin membiarkan anaknya menjadi seperti beliau gitu yang tidak mengenyam pendidikan dan lain-lain gitu. Jadi berusaha untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik. Jadi semua orang tuh pasti kalau misalnya tentang pendidikan tuh selalu jadi hal yang nomor satu yang ditanyain gitu. Jadi itu sih yang mungkin sangat membekas di aku gitu, karena beliau meskipun ya punya banyak kekurangan gitu ya, tapi nggak pernah berhenti untuk mengupayakan yang terbaik buat ya anak dan cucu-cucunya gitu. Kalau misalkan dari kita bicara soal film horor komedi itu kan mungkin di luar itu banyak berbicara ini film cuma untuk lucu-lucuan atau film hiburan gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut kalian berdua ada nggak sih pesan moral yang cukup baik gitu terkandung di film ini? Ini tuh kan film tentang mungkin miskomunikasi dan mispersepsi terhadap sesama anggota keluarga ya. Kalau di sini kan gimana komunikasi antara Hestu dan juga neneknya yang kurang baik terjalin selama mereka hidup gitu ya. Jadi ada banyak hal-hal yang membuat Hestu dan juga Akbar menjadi pribadi yang lebih dewasa seiring berjalannya waktu. Terus mereka juga akhirnya berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri, dengan pastinya juga antara hubungan dia dan neneknya juga gitu. Jadi yang membuat ini jadi lebih spesial karena ini tuh bisa dibilang love letternya Mas Fajar juga gitu terhadap neneknya gitu ya, karena ini menceritakan sedikit banyak tentang hubungan antara Mas Fajar dan juga neneknya gitu. Jadi aku lumayan ngerasa ini jadi jauh lebih personal dari itu sih filmnya. Kalau Wafi ada yang ingin disampaikan? Ya kurang lebih sama. Di film ini tuh secara garis besar, aku tuh selalu kalau misalnya ambil film tuh melihat apakah ada pesan moral yang ingin disampaikan ke masyarakat atau enggak gitu. Tapi aku rasa setiap film pasti ada pesan moral tersendiri yang ingin disampaikan kan. Untuk film ini pesan moralnya adalah nggak cuma Hestu ke neneknya sebenarnya, tapi Hestu ke Akbar, Hestu ke teman-temannya. Terus salah satu teman kita kotrek ke mereka berdua. Itu sebenarnya benang merahnya adalah jangan mudah untuk menyimpulkan. Kadang kita ngerasa, misalnya contoh ke nenek gitu, nenek keras sama kita. Tapi mungkin setiap orang mendeliver perasaan sayang itu kan berbeda-beda ya. Kadang mungkin ada beberapa hal yang salah kita tangkap. Begitupun juga ke hubungan yang lainnya ya, ke hubungan pertemanan, ke hubungan orang tua, dan lain sebagainya, ke pacar gitu. Ada yang miskom itu pasti ada. Nah, pesan moral yang berusaha disampaikan dari film ini adalah itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nanti nonton film ini tuh bisa akur lagi sama orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak begitu akur, terus juga bisa bawa pulang pesan moral yang
membuat mereka mengurangi overthinking mereka terhadap orang-orang atau negative thinking mereka terhadap orang-orang yang mereka sayang atau orang-orang terdekat mereka. Itu sih paling selain daripada lucu ya. Kita udah ngobrol banyak nih soal film Sebelum Dijemput Nenek begitu. Mulai dari karakter sampai bagaimana proses film itu berlangsung. Mungkin pertanyaan terakhir sebagai penutup, aku mau tahu apa sih yang spesial dari film Sebelum Dijemput Nenek ini sehingga publik harus nonton film ini? Yang spesial adalah aku dan Mas Dodit kembar. Itu Oke. sama. Itu yang paling spesial, spesial. kalian nggak akan nemuin lagi di sinema Indonesia Exactly. tentang hal tersebut gitu ya. Menurut aku itu mind blowing banget. Fenomena. Tidak pernah terjadi. Ini jadi film pembuka awal tahun yang sangat menarik juga gitu. Siapa tahu setelah nonton film ini 1 tahun ke depan hidup kalian jadi lebih tenang gitu ya, jadi lebih happy, lebih bahagia, lebih damai gitu ya. Apalagi bisa ngeliat wajahnya Mas Dodit lama gitu di layar, mungkin bisa jadi kebayang terus tuh sampai mimpi. Dari Wafi ada yang mau ditambahkan? Kurang lebih sama sih. Kalian nggak akan melihat hal menyeleneh di film manapun selain ini. Selain film ini, di mana Mas Dodit dan Angga Yunanda kembar, itu kan fenomena alam yang langka sekali dan belum pernah ditemukan kan. Nah, disinilah jawabannya gitu. Jadi kalau mau lihat, harus nonton filmnya tanggal 22 Januari. Halo! Hai, jangan lupa saksikan film Sebelum Sebelum Dijemput Dijemput Nenek, Nenek mulai tanggal 22 Januari. di seluruh bioskop kesayangan kamu. Yeay. Baik Sobat Media Indonesia, tadi kita sudah ngobrol banyak terkait film Sebelum Dijemput Nenek. Tadi Angga juga sudah menyampaikan, jangan lupa untuk menyaksikan film Sebelum Dijemput Nenek, di mana Angga bakal kembaran sama Dodit. Hal yang rasanya nggak akan terjadi gitu. Dan pokoknya intinya jangan lupa untuk saksikan film Sebelum Dijemput Nenek di bioskop tanggal 22 Januari. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.